Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Amin amin ya robbal alamin. Baik, hari ini kita melanjutkan untuk IPA kelas 8. Kemarin kita sudah membahas tekanan ya, khususnya untuk zat padat. Nah, sekarang kita akan melanjutkan tekanan pada zat cair. Wah, di sini coba perhatikan. Ada yang pengen ya, sebagai perenang ya. Nah, ini. Wah, ada perenang ya atau penyelam. Ada yang sedang mencari. Senang sekali ya itu pakai alat di belakangnya. Kemudian di sini mengibarkan bendera merah putih ya. Ya, di kedalaman suatu kolam. Kalau di Klaten ada yang pernah ke Umbul Ponggok ya. Ya, terkenal itu yang bagus, yang jernih. Nah, kemudian di sini ada yang hobi renang. Nah, perhatikan. Secara fisika ya, kita bisa membuktikan kalau penyelam yang di bagian bawah ini, yang misalnya di bagian bawah ini ya, daripada yang atas ini, itu akan lebih sulit berenang dibanding penyelam yang dekat dengan permukaan. Betul atau enggak? Nah, kira-kira kenapa ya? Baik, untuk jawabannya hari ini terkait dengan materi tersebut ya, yaitu tekanan hidrostatis dan hukum Archimedes ya. Itu semuanya dibahas dalam tekanan pada zat cair dan penerapannya. Wah, di sini ya ada kapal ya. Kok bisa ya? Kapalnya enggak ya sampai tenggelam. Wah, ini ada perenang juga. Baik, kita bahas. Coba. Wah, di sini ada seger ya. Ada yang suka, ada yang pengen ke situ. Nah, jika kalian ya amati kondisi air di danau, ini danau ya, kemudian di sini ada sungai, kamu dapat melihat bahwa air danau itu lebih tenang, ini lebih tenang ya dibandingkan dengan sungai, dikarenakan mengalir ya. Karena di danau itu diam, sedangkan dalam yang air sungai itu mengalir. Air mengalir akibat adanya perbedaan tekanan sehingga dapat dikatakan bahwa air sungai memiliki tekanan. Lalu apakah air danau yang diam dapat dikatakan tidak memiliki tekanan? Ternyata tidak demikian. Air yang diam pun memiliki tekanan yang disebabkan oleh zat cair yang berada pada kedalaman tertentu. Nah, dengan tekanan hidrostatis itu ya disebut dengan tekanan hidrostatis. Hidro kan artinya air ya. Besarnya tekanan hidrostatis bergantung pada ketinggian atau H, massa jenis, rho dan percepatan atau G ya. Nah, seger ya lihatnya tadi. Kemudian, perhatikan di sini ada apa ini ya? Untuk memahami hal tersebut, coba kamu perhatikan ini ailan air yang diberi tanda A ya. Kemudian yang bagian tengah adalah B, kemudian C paling bawah. Nah, pancaran air paling jauh ditunjukkan oleh apa? Yang bagian pancaran air paling jauh ditunjukkan air yang lubangnya C ya. Nah, lalu bagian tengah kemudian A. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan pada lubang bawah itu lebih besar daripada tekanan B. Nah, begitu juga dengan A. Sehingga P atau tekanan C itu lebih besar dari tekanan B dan lebih besar dari tekanan B lebih besar dari tekanan nih, dengan rumus apa konsep? Ada rumus lagi, apa rumusnya? Rho GH. Ini dibaca rho ya. Rho GH. Rho itu apa? Tekanan P-nya itu tekanan hidrostatis, satuannya Pascal atau bisa Newton per meter kuadrat. Rho ini bagian rho ya, ini baca rho, ini bagian ini. Itu massa jenis cair. Nah, massa jenis cair satunya kilogram meter kubik. G itu percepatan, biasanya pakainya 10 ya, tergantung nanti diketahuinya, tapi biasanya 10 meter per sekon kuadrat atau bisa juga 9,8, tapi seringnya adalah 10. Kemudian H, height itu apa? Ketinggian ya, ingat dari permukaan H. Kemudian perhatikan, nah ini ya, fluida, nama lain dari zat cair yang mengalir, zat yang dapat mengalir ya. Kita ingat bahwa zat ya, wujud zat itu ada pada cair dan gas. Nah, golongan yang fluida ini adalah yang mengalir, bisa cair atau gas. Nah, zat cair dan gas memiliki massa sehingga
memiliki berat dan pada suatu saat itu berada di suatu tempat ya, memiliki luas dan ya menghasilkan tekanan. Nih, pH tadi rumusnya sudah ya. Ini dibaca apa tadi? Rho ya, ingat Rho GH. Kemudian ada apa lagi? Nah, semakin dalam zat cair, semakin besar tekanan yang dihasilkan. Semakin besar massa jenis zat cair, semakin besar pula tekanan yang dihasilkan. Ini kemarin tekanan pada zat padat P sama dengan F per A, masih ingat ya? Nah, pada zat cair, F disebabkan atau gaya ini disebabkan oleh zat berat zat cair atau W. Masih ingat ya? W, kemarin bab 1 mengenai berat. Rumus W itu apa? M kali G. Nah, sehingga tadi masih ingat juga Rho sama dengan Rho M per V ya. Masih ingat ya? M dibagi V. Masih ingat dulu ya. Nah, sehingga ketemulah P, ini rumus ya. Ketemu nanti rumus dari tekanan hidrostasis Rho G H. Ini ya, dimasukkan rumusnya, V-nya H kali A. Nah, ketemu rumusnya. Rho tadi adalah massa jenis, ingat ya. Ini Rho, dibaca Rho, diingat-ingat. Nah, ingat height ini, ketinggian ini perhatikan pada bagian ini, height. Nah, itu untuk mengecek tekanan hidrostatis, height itu diukur dari permukaan. Jadi pada permukaan ini kan permukaan ya. Nah, ke bagian bawah ini misalnya pada ikan ini itu adalah height, bukan dari bawah ya. Nah, itu kadang sering kelewatan ya. Jadi dari atas permukaan itu height. Nah, ini ada apa ya ini? Wah. Oleh karena itu dapat disebutkan bahwa tekanan itu berbanding lurus dengan massa jenis ya, berbanding lurus ya, dan kedalaman zat cair. Nah, penerapan ini yaitu pada pembuatan bendungan ini ya, bendungan ya. Ya, semakin menebal ke arah dasar air kan. Nah, berbanding lurus ya. Nah, biasanya ada rumus, ada contoh soal. Nah, ini seekor ikan berenang di akuarium. Nah, ini ya misalnya ada ikan, wah seger ya. Ada yang suka ikan? Nah, ikan tersebut berada 50 ya, misalnya di sini ketinggiannya 50 cm dari permukaan akuarium. Berapa tekanan hidrostatisnya yang diterima ikan? Rho-nya air itu udah diketahui 1000 dan gravitasinya 10. Ini yang saya tandai warna itu berarti dia harus curiga pada angka ya. Nah, berapa diketahui dulu. Height, ingat satuannya ketinggian ya, dari atas itu 50 cm. Cm ini jadikan meter. Nah, 50 cm berapa meter? 0,5. Rho-nya 1000 sudah ada, G-nya 10. Ketemulah pH. Nah, yang ditanyakan berapa tekanannya? Rho GH, yaitu 1000 kali 10 kali 0,5 sama dengan 5000 Pascal ya. Gampang. Satu lagi ada contoh soal ya. Ini ada. Nah, ini sudah diketahui hanya belum? Nah, ini belum ya. Ingat. Nah, ini massa jenisnya 1000, percepatannya juga 10 ya, sama Rho. Nah, ingat pada H itu pada permukaannya, berarti mencari H berapa? 140 dikurangi 60 ketemu 80, hanya 80 ya. Ingat senti jadikan meter. Ini meter ya. 0,8 meter. Nah, ditanya Rho GH. Ketemulah 8000 Newton meter. Ya, jawabannya B ya. Gampang. Kemudian ada lagi. Nah, tadi sudah tekanan hidrostasis, sekarang Archimedes ya. Suatu benda dicelupkan ke dalam zat cair akan mendapat gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan benda tersebut. Nah, ini kalau tadi pH itu Rho GH, kalau ini Fa Rho GV. Fa itu apa? Gaya ke atas atau gaya apung ya. V-nya adalah volume zat cair yang dipindahkan ya. Rho adalah massa jenis sama G adalah gravitasi. Ada penerapannya ini apa dah? Nih ada yang terapung, melayang dan tenggelam ini. Nah, ingat ya, kalau jelas pada masa tenggelam berarti Rho bendanya lebih besar dari zat cairnya. Kalau yang benda
yang melayang berarti sama dengan ya. Kemudian pada terapung berarti rho benda lebih kecil dari rho massa jenisnya ya, atau lebih kecil dari massa jenis zat cair ya. Gampang. Ini ya misalnya, ini sudah ada juga, ada lagi rumus WA sama dengan WU min FA. Atau dari rumus ini bisa dilihat FA sama dengan WU min WA. F itu apa? Gaya apung. F atau gaya angkat ya. WU itu berat benda di udara, satuannya Newton. F ya, W sama-sama Newton semua ya. W itu berat benda di air. Ini misalnya penerapan tadi ya. Ada apa? Melayang ini. Kemudian terapung dan tenggelam. Ini penerapan pada apa ini? Telur ya. Nah, ditambahi dengan garam. Nah, besok kalian bisa mencobanya di rumah ya. Nah, ini tadi FA rho GV ya. Ini sama. Rho GV. Gaya angkat. Nah, ini biasanya ini rumus ini ya untuk mencari kok bisa pertamanya ini rho GV. Ini awalnya kok bisa ketemu. Nah, menurut Archimedes ini penemunya ya. Nah, ada gaya angkat ini biasanya pada kapal ya, struktur kapal laut ini. Penerapannya rho GV atau rho GV ya, rho GV itu dari hukum Archimedes. Biasanya ada rumus, ada contoh soal. Nah, ini yang saya merah-merahin adalah harus curiga pada angka ya. Sebuah benda di udara memiliki beratnya 30 Newton. Benda tersebut dimasukkan ke dalam air dengan gaya Archimedes 10 Newton. Tentukan volume benda, kemudian berat benda airnya. Ini apa? 30 Newton itu adalah WU, beratnya di udara. FA itu gaya angkat 10 nih ya. Kemudian rho-nya 1000. Kalau air kan ini air ya. Kemudian G-nya adalah 10. Ya udah, kita masukkan rumus. Oke. Nah, dari rumus ini rho GV tadi mencari apa tadi? Volume. Nah, kita masukkan VB sama dengan FA per rho kali G. Nah, dicoret 10 bagi 10. Nah, 1 dibagi 1000 sama dengan 0,001 meter kubik. Kemudian beratnya WA, berat yang di air ya. W di air, WU min FA ya, 30 dikurangi 10, ketemulah 20 Newton. Gampang ya. Kemudian, nah ini ya ada penerapannya. Biasanya pada apa? Kapal laut ya, galangan kapal, hidrometer, dan jembatan. Wah, kayak kapal Titanic ya pernah. Wah, ini ada apa ini? Penerapannya pada ya keran otomatis ya. Di rumah kalian pasti ada ya. Nah, dapat dilihat ya, tangki penampungnya harus diletakkan pada ketinggian tertentu. Tujuannya agar diperoleh tekanan besar untuk mengalirkan air. Dalam tangki tersebut terdapat pelampung yang berfungsi sebagai keran otomatis. Ini ya, pernah ya mungkin ya. Nah, itulah fungsi dari nih pelampung pada keran otomatis. Apalagi? Ini ya. Nah, ini apa? Kapal selam ya. Terdapat tangki yang jika di darat ia terisi udara sehingga ia dapat mengapung di permukaan air. Ketika kapal dimasukkan ke dalam air, tangki ini akan terisi air sehingga kapal dapat menyelam ya. Ada yang pengen buat ya, itu Indonesia sudah banyak ya buat kapal selam. Ini ada yang tahu namanya? Ya, alat namanya hidrometer ya, untuk mengukur massa jenis suatu zat cair. Ya, berbentuk tabung berisi pemberat ya, ruang udara sehingga akan terapung, tegak dan stabil. Nah, bekerja sesuai dengan prinsip hukum Archimedes, hidrometer ya. Kemudian jembatan ponton ya. Ini terbuat dari apa? Ya, drum kosong ya. Dia bisa mengapung ya. Nah, karena massa jenis drum itu lebih kecil daripada massa jenis zat cair. Nah, ini ada yang pernah ya mungkin di daerah pesisir ya, atau di daerah sungai yang ada jembatan ponton. Kemudian apa? Iya, balon udara ya. Nah, karena udara panas ya mempunyai massa jenis yang lebih kecil daripada udara dingin sehingga balonnya bisa naik. Wah, ada yang pengen? Ya, suatu saat ya. Kemudian apa lagi? Nah, ini ada namanya ya galangan kapal untuk mengangkut kapal ke atas permukaan air sehingga kapal yang rusak dapat diperbaiki. Kapal yang akan diperbaiki dimasukkan ke dalam galangan kapal. Sebagian besar masuk ke dalam kapal, kemudian air dalam galangan ya kapal ini dipompa keluar sehingga seluruh permukaan tampak. Ini ya biasanya di dermaga. Baik, demikian tadi pembelajaran ini mengenai
tekanan pada gas. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.